Puji Tuhan, selamat pagi, selamat kita berkumpul dalam nama Tuhan Yesus. Kita boleh diberi kesempatan pada Tuhan untuk kita dapat berkumpul pada saat pagi hari ini, untuk kita memuliakan Tuhan, meninggikan nama Tuhan, kita agungkan Tuhan. Saudara, mari kita semua bangkit berdiri. Kita akan masuk hadirat Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Katakan sekali lagi, Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Tuhan, ku rindu. Tuhan, aku rindu. Kita katakan, aku rindu Tuhan. Aku rindu kehadiran-Mu dalam hidupku. Aku siap. Kita undang Tuhan hadir pagi hari ini di tengah-tengah kita. Haleluya Yesus. Aku dengan roh-Mu. Haleluya. Kami rindukan Engkau Tuhan. Haleluya. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Kami rindu Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Hadir Tuhan. Kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Bapa. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Kita undang Tuhan.
hadir di tengah-tengah kita pada saat pagi hari ini. Kita muliakan Tuhan, sembah Tuhan, undang hadirat Tuhan ada pada pagi hari ini. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya, urapi kami Tuhan, layakan kami ya Bapa. Haleluya. Undang Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Kami rindu Tuhan, urapi kami Yesus. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Nanti dengan hormat Bapak Gembala berdoa untuk membuka ibadah kita pada saat pagi hari ini. Kami menaikkan pujian, ucapan syukur kepadamu. Waktu dan hari yang indah Engkau berikan bagi kami lagi saat ini. Dan kami datang ke dalam rumah-Mu untuk beribadah, melayani, memuji, menyembah, menghormati Tuhan. Karena Engkau adalah Allah yang besar, dalam kasih-Mu, dalam anugerah-Mu. Oh, di dalam rahmat-Mu bagi kami. Kami ada itu karena Tuhan. Dan itulah sebabnya kami mau memuji, memuliakan Tuhan. Layakkan keberadaan kami dan Tuhan kuduskan. Ampuni dosa kesalahan kami. Biar ibadah yang dikerjakan sungguh menjadi dupa yang harum. Akan menyenangkan hati Engkau sendiri. Kami juga menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan pimpinan-Mu. Biar Tuhan memimpin dari awal sampai kepada akhirnya. Hadir di tengah-tengah kami. Urapi setiap pelayan-pelayan yang bertugas. Dan lawatlah, jamalah setiap kami ya Tuhan. Di mana Engkau bekerja, di sana kami dipulihkan. Kami dibangun, kami dibaharui kembali. Untuk kami terus dapat berjalan tegak di dalam yang Kau sediakan. Kami berdoa bagi umat-Mu yang belum bersama, Engkau hantar mereka.
yang mereka boleh bersama-sama dengan kami juga memuji membesarkan nama-Mu. Dan kami percaya ada berkat-Mu yang limpah yang Kau sediakan bagi kami yang beribadah bersama-sama. Saat ini juga kami berdoa kalau ada pekerjaan kuasa roh di udara mau mengganggu ibadah ini. Bersatu hati kami tolak dalam nama Yesus. Dan biarlah ada kebebasan dalam hati jiwa kami untuk memuliakan Engkau. Dan biarlah Engkau yang ada di tengah-tengah kami. Sorga turun dan kami menikmati berkat yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami akan memulaikan ibadah pada pagi ini. Mengucap syukur dan membuka ibadah ini. Memulainya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Juru selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Haleluya, silakan duduk. Ada haleluya? Ada haleluya? Kurang semangat karena kita sudah terima sukacita dari Tuhan. Sukacita yang Tuhan berikan buat kita membuat kita semangat. Sekali lagi, ada haleluya? Haleluya. Haleluya, kita akan pujian. Terima sukacita surga. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Undang kita semua bangkit berdiri, kita pujian. Terima sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatan. Haleluya, haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhimu. Saya mau dengar suara jemaat yang jadi haleluya. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku,
bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saya yakin dan percaya kita yang datang sekarang, kita yang datang saat ini di rumah Tuhan, kita punya rasa syukur, bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan. Kita memberikan terbaik bagi Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan dengan penuh rasa bersyukur kepada Tuhan. Kita mau datang ke bait-Nya dengan rasa hati bersyukur. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya, kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya, kasih setia-Nya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya, kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya, kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya, kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya, kasih setia-Nya. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, kasih setia-Nya. Bersyukurlah. Haleluya. Haleluya. Silakan Bapak Ibu Saudara sekalian duduk. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus baik, luar biasa baik dalam kehidupan kita. Amin. Terima kasih Tuhan.
Kita mau siapkan hati kita. Kita mau terima firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Biar kita mau seperti wanita yang diurapi Tuhan. Yang mau tetap setia. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, kita percaya Tuhan Yesus itu setia dalam kehidupan kita. Dia selalu ada buat kita. Terkadang kita sebagai anak-anaknya, saat kita menghadapi satu hal yang buruk, sulit sekali untuk bilang, "Bapa, aku mau setia." Kalau untuk bilang, "Bapa, aku mau setia dalam keadaan bahagia, dalam keadaan kita penuh berkat," itu sangat mudah. Tapi saat sesuatu yang buruk terjadi dalam hidup kita, untuk kita mengatakan, "Bapa, aku mau setia," itu sulit keluar dari mulut kita. Padahal Tuhan hanya mau satu,
untuk setiap hal yang sudah Dia lakukan dalam hidup kita. Tidak pernah terlambat dalam hidup kita pertolongannya. Bapa, kita cuma mau satu, untuk kita tetap setia, untuk kita tetap melayani Tuhan dengan setia. Biar kita yang hadir pada saat pagi hari ini, kita mau belajar tetap setia, minta sama Tuhan, Tuhan pimpin saya, untuk saya boleh tetap setia menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Yang hadir di sini semua pelayan Tuhan. Kita boleh tetap setia untuk apa yang telah Tuhan beri buat kita. Tuhan hanya minta kita setia dan setia. Haleluya. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya, terima kasih Tuhan. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu setia, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia melayani-Mu sampai akhir. Ku menutup mata. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita angkat tangan ke Tuhan. Kita mau janji sama Tuhan. Tuhan Yesus, aku mau setia Tuhan. Aku mau setia menjadi pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia melayani-Mu sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia melayani-Mu. Ku tetap setia melayani-Mu. Ku tetap setia melayani-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya. Nanti dengan hormat Ibu Ripka Setiadi pimpin doa untuk firman Tuhan. Kami mau tetap setia. Yang terakhir, haleluya, haleluya. Bawa kami Tuhan untuk terus memuliakan, membesarkan nama-Mu. Selagi bagi kami, kami mau pergunakan kesempatan ini untuk kami meninggikan nama-Mu, untuk kami memuliakan nama-Mu. Sebab kami tidak bisa balas kebaikan Tuhan. Terlalu amat besar kasih-Mu bagi kami ya Tuhan. Engkau yang membimbing kami. Engkau yang menolong kami hingga pada hari ini. Sebab itu Tuhan, satu Tuhan tujuan kami.
adalah memuliakan nama-Mu, meninggikan nama-Mu, menanti janji-Mu ya Tuhan. Terima kasih Engkau telah bawa kami di dalam hadirat-Mu. Kami percaya hadirat Allah ada di tengah kami. Hadirat Allah mengurapi kami semua. Hadirat Allah memberkati kami semua. Terlebih kalau sebentar firman Allah akan disampaikan, kami percaya setiap perkataan yang keluar dari lidah bibir hamba-Mu, itu semua berasal daripada Engkau ya Tuhan. Itulah yang akan membentuk kami semakin mengasihi-Mu di hari-hari akhir ini. Sebab kami tahu di zaman akhir ini kasih telah menjadi dingin. Tetapi Tuhan, tidak demikian dengan umat-Mu Tuhan. Engkau Tuhan Yesus melimpahi kami dengan kasih sorgawi yang luar biasa. Sehingga dari dalam hidup kami mengalir kasih Allah, mengalir kasih dari sorgawi. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Sampaikan isi hati-Mu bagi kami. Kami mau mendengarnya. Dan bukan hanya sampai mendengar, tetapi kami mau melakukannya dengan segenap hati kami ya Tuhan. Haleluya. Karena di dalamnya mengandung Tuhan janji Allah yang luar biasa di dalam setiap hidup kami. Haleluya. Roh Kudus kuasai setiap kami. Roh Kudus urapi hamba-Mu dari ujung rambut sampai telapak kaki hamba-Mu. Kemuliaan Allah boleh dinyatakan, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih. Dan kami percaya di tempat ini yang ada hanya Roh Allah. Haleluya. Hanya Roh Allah yang menguasai kami semua. Tidak ada lagi roh-roh yang lain. Haleluya. Mereka sudah diusir. Tidak ada di tempat ini. Sebab seluruh firman Allah menjadi bagian milik kami. Terima kasih Bapa. Hamba-hamba-Mu yang telah melayani kami masuk di dalam hadirat-Mu. Tuhan balas memberkati pelayanan hamba-hamba-Mu. Nama Tuhan dipermuliakan. Dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami umat-Mu, jemaat-Mu akan menyambut datangnya firman Allah dan memperalaskan doa ini. Haleluya. Amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Pelayanan selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Puji Tuhan, saudara, saya ucapkan selamat pagi, selamat kita beribadah pada Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita segera membuka Alkitab kita, ayat mas kita pada pagi ini, terdapat dalam Injil Matius pasal yang keempat. Matius pasal yang keempat, ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Matius pasal yang keempat, ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Mari kita berdiri bersama-sama, lalu mari kita membaca ayat ini bersama-sama, saudara. Karena ayatnya singkat saja, jadi mari kita membaca bersama-sama. Siap ya? 2, 3. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Amin. Silakan duduk. Saudara, manusia bukanlah hanya terdiri dari makhluk jasmani, tetapi juga makhluk rohani. Kita, saudara saya, ini bukan saja makhluk jasmani, tetapi juga makhluk rohani. Betul, ada yang jasmani, tetapi ada juga yang rohani.
sebagai makhluk jasmani, kita mempunyai kebutuhan-kebutuhan di bidang jasmani. Tapi juga sebagai makhluk rohani, kita memiliki kebutuhan-kebutuhan di bidang rohani. Kalau kita membaca ayat ini, maka iblis yang mencobai Yesus itu, dia akan selalu berusaha untuk manusia hanya memperhatikan perkara-perkara jasmani, lalu mengabaikan yang rohani. Batu jadi roti. Beda dengan Yesus. Betul bahwa jasmani memiliki satu kebutuhan. Tetapi juga rohani kita juga memiliki sebuah kebutuhan. Kalau yang hanya difokuskan, yang dikejar, yang diutamakan, yang dinomorsatukan, yang selalu didahulukan adalah yang jasmani saja dan yang rohani itu diabaikan, maka manusia akan terlepas dari hadirat Tuhan. Sehingga manusia tidak akan lagi mengenal kebenaran, tidak tahu lagi apa yang namanya kekudusan dan kemuliaan Allah. Karena kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, ada kemuliaannya atas hidup kita ini. Kita seharusnya memiliki itu. Kita seharusnya memiliki kebenaran yang bukan seperti dunia, tapi kebenaran yang berasal dari Allah. Seharusnya kita memiliki kekudusan yang berasal dari Dia, dan seharusnya kita memiliki kemuliaan yang mencerminkan Allah. Tetapi ketika kita hanya mengejar yang jasmani saja, dan itulah yang iblis arahkan, yang iblis ciptakan, yang iblis dorong kita ke sana, maka kita akan terlepas dari kebenaran, kita akan terlepas dari kekudusan, kita akan terlepas dari kemuliaan, dan akibatnya adalah kita menjadi manusia yang jahat, fasik, buruk, rusak, yang pada akhirnya akan masuk ke dalam neraka yang kekal. Saudara, itulah yang kita melihat di sini. Iblis akan selalu mendorong kita kepada hal-hal yang jasmani. Itu yang kita kerja, itu yang kita utamakan, itu terus, saudara. Sedangkan yang rohani, dia mau supaya kita mengabaikan, kita menyingkirkan, dan gak usah lihat lagi itulah. Pokoknya yang jasmani saja lebih dulu. Nah saudara, kalau kita melihat di sini, ini khususnya di dalam soal mengkonsumsi makanan. Kita melihat di sini, jadi karena kita adalah makhluk jasmani dan juga sekaligus makhluk rohani, maka janganlah kita hanya mengejar konsumsi makanan jasmani, tetapi juga konsumsi dari makanan rohani kita, itu yang harus kita perhatikan juga. Makanan akan menopang kehidupan kita. Makanan-makanan yang kita makan memberikan nutrisi yang mengalir ke dalam darah, membentuk sel-sel kita, memelihara struktur tubuh kita dengan baik, sehingga kita bisa bergerak, kita bisa hidup, karena kita makan, karena kita minum. Apa yang kita konsumsi itu menopang kehidupan kita, itu secara jasmani. Tetapi secara rohani pun halnya itu berlaku bagi kita. Kita membutuhkan sebuah konsumsi. Dan konsumsi itu Tuhan katakan adalah perkataan-perkataan Tuhan. Kalau tadi yang jasmani menopang kehidupan jasmani kita, maka saudara, kalau kita memakan konsumsi firman Allah, itu akan menopang kehidupan rohani kita. Rohani kita akan hidup kalau kita makan dari perkataan-perkataan Tuhan. Kalau tidak, kita akan mati. Kata hidup dalam pengertian hidup rohani artinya kita memiliki satu hubungan dengan Tuhan. Kita mempunyai sebuah relasi dengan Dia. Kita mempunyai kontak dengan tahta sorga. Karena kita hidup, rohani kita hidup. Karena kita menerima firman Allah. Kita mengkonsumsi firman itu. Maka kita akan selalu mempunyai hubungan dengan tahta sorga. Kita akan selalu mempunyai kontak dengan tahta sorga itu. Sebaliknya kalau kita tidak makan makanan rohani kita tidak menerima firman Allah, kita akan mati.
Itulah yang Allah katakan kepada nenek moyang kita Adam dan Hawa, pada hari engkau makan buah pengetahuan baik dan jahat ini, engkau akan mati. Mereka makan. Mereka tidak mati secara jasmani. Secara jasmani mereka hidup. Tapi mereka mati secara rohani, artinya mereka tidak lagi mempunyai hubungan. Mereka tidak mempunyai kontak. Mereka tidak mempunyai lagi relasi dengan Allah di sorga. Saya ajak saudara kita melihat untuk mengerti kondisi mati rohani itu dalam Efesus pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Efesus 2 ayat pertama sampai ayat yang ketiga. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Paulus menulis suratan kepada jemaat Efesus ini. Jemaat Efesus adalah jemaat yang non-Yahudi, yang non-Israel, yang bukan keturunan Abraham secara darah dan daging. Maka dia menulis begini pada pasal yang kedua, kamu dahulu itu sudah mati. Tidak mungkin bukan ketika orang menerima surat bisa membaca kalau dia sudah mati. Tapi mati yang dimaksud oleh Paulus di sini adalah mati secara rohani. Karena mereka tidak mengenal Allah, tidak mempunyai kontak dengan Allah, tidak mempunyai relasi dengan Tuhan. Hanya Israel yang mempunyai kontak. Allah memberikan firman, mereka berdoa, mereka membangun satu hubungan dengan Tuhan. Tetapi jemaat di Efesus ini saudara yang latar belakang yang bukan orang Yahudi itu, mereka dikatakan mati. Dan ciri-ciri orang yang mati rohani di sini adalah kamu dahulu mati, perhatikan, sudah mati karena pelanggaran-pelanggaranmu dan dosa-dosamu. Ciri orang yang mati secara rohani, maka dia tidak takut-takut lagi hidup untuk melanggar firman Allah. Dia tidak pernah merasa bersalah pada waktu dia melakukan hal yang bertentangan dengan firman Tuhan, karena dia sudah mati. Seringkali saya membimbing calon baptis, yaitu mereka yang akan dibaptis. Dan di dalam Roma pasal yang ke-6, ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-11, itu ada penjelasan tentang makna dari baptisan itu. Makna dari baptisan adalah mati bersama dengan Kristus dan dikuburkan bersama dengan Kristus. Lalu bangkit bersama dengan Kristus. Jadi mati bersama dengan Kristus. Lalu saya menjelaskan kepada calon peserta baptis. Tahun 98 ayah saya dipanggil pulang, dia mati. Saya tahu betul bagaimana sifat dari ayah saya. Saya tahu kesukaannya makan sate kambing, sayur asem, soto ayam. Dulu ketika hari Rabu di sini ada ibadah, tahun 74-75, saya masih SD. Saya diajak dan kami pulang sudah malam. Maka di Tenabang ada soto ayam, soto yang bening itu. Mampir dan makan di sana, saudara. Itu kesukaannya. Jadi saya akan ikut. Saya ikut makan juga di situ. Jadi saya sudah tahu kesukaan makanannya itu apa. Kemudian saya tahu bagaimana orangnya ini ya. Nah, saudara, Bapak Gembala almarhum adalah orang yang reaksioner. Kalau saya pegang tangannya dia akan tepak, gitu saudara. Jadi sangat bereaksi dia. Kalau di ini kan dia akan bereaksi. Nah, itulah ayah saya. Kemudian juga dia adalah orang yang tidak mau bertele-tele. Ini karena usianya sudah tua. Saya satu waktu kan bilang, mengingatkan, Pak jam 3 nanti kita berangkat ya, siap ya. Saya sudah bilang satu kali saudara.
Lalu saya mengulangi lagi, karena kan saya berpikir supaya dia tidak lupa. Jadi diingatkan ulang lagi. Saya bilang sama dia, "Pak, nanti jam 3 ya." "Bawel, gue udah tahu." Nah gitu saudara. Bahaya saya, jadi saya tahu reaksinya gimana. Nah waktu dia meninggal sekitar jam 3 pagi lewat, saya dikontak, saya bersama dengan kakak saya. Kami kumpul di ruang di Husada itu. Persiapan untuk membawa beliau dan ditaruhnya di gereja Palmerah, ditaruh di depan. Lalu pagi-pagi itu sekitar jam 6 sebelum jam 7, maka jenazah sudah taruh di sana. Saya bicara nih kepada calon baptis ya. Ayah saya diletakkan di peti yang berwarna putih. Saya datang dan saya hampiri dia. Saya berkata begini, "Pak, bangun. Saya beli sate kambing 40 tusuk. Yuk kita makan." Saya tanya kepada calon baptis. Dia jawab enggak? Bingung saudara calon baptis. Loh, kok pertanyaannya aneh kan begitu saudara. Loh jawab saja lah. Dia enggak jawab, dia enggak makan lah. Om, dia enggak akan makan lah. Loh kenapa dia tidak makan? Dia mati. Ya kenapa? Jadi mati itu diuraikanlah sama kamu. Definisi dari mati itu apa coba? Saya cubit dia tidak tendang saya, dia diam saja. Kalau biasa saya cubit dia atau pegang aja dia tepak, atau dia tendang, lu iseng aja lu ya, gitu kira-kira saudara. Ini dia diam saja. Kenapa? Ya udah matilah dia om. Iya udah mati. Lalu mati itu maksudnya apa? Mati itu kalau diuraikan bagaimana? Diam saudara, mereka nggak jawab. Begini loh, iya dia mati namanya, iya mati. Tapi mati itu harus diuraikan lah. Pengertian dari mati itu apa? Lalu saya jelaskan, orang yang mati itu orang yang sudah berpisah dari kita, dia ada di dunia yang lain. Sehingga dia tidak ada reaksi, dia tidak tahu. Nah begitulah yang dikatakan mati secara rohani. Dia lakukan kesalahan, dia lakukan pelanggaran kepada firman Allah, dia hidup di luar dari kebenaran, tapi dia tidak merasa bahwa dirinya melakukan hal itu. Itu dulu saudara. Saat seorang mengalami kematian rohani, maka dia walaupun dia melanggar firman, dia tidak merasa bahwa dia bersalah, dia tidak merasa bahwa dirinya berdosa, dia ikut dengan dosa. Dan kalau kita lihat selanjutnya di sini, kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia, kata mengikuti artinya hanyut di bawah dunia, kemana dia ikut. Hari ini model begini dia ikut, karena dia mati, dia hanyut. Besok ada tren model gaya hidup begini, dia ikut ke sana. Karena dia mati, saudara. Belum lama ini saya berbincang dengan teman-teman, hamba-hamba Tuhan. Bro Yahya, dia sampaikan untuk satu kebutuhan, ide-ide yang banyak. Saya bilang nanti dulu, semua idemu walaupun idemu itu brilian, idemu itu luar biasa. Tapi saya akan seleksi, lihat dulu apakah ide itu selaras dengan firman atau tidak. Maaf, sekalipun idemu itu begitu bagus dan begitu brilian, tapi kalau tidak sesuai dengan firman, saya minta maaf, saya tidak akan ikut. Untuk kebutuhan ini, maaf, saya tidak akan ikut. Tetapi saudara, ketika seorang itu mati, dia hanyut, dia ikut aja, iya betul bagus, ikut ke sana. Enggak ada lagi kontak. Kan dia tidak menerima firman Allah, dia tidak berpegang kepada firman kebenaran itu. Dia dikendalikan dari luar kemana saja. Pada akhirnya dia akan bisa masuk ke dalam kebinasaan. Itu kita melihat di sini, terseret, hanyut. Lalu kalau kita membaca, kamu hidup di dalamnya karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa tanpa disadari sebenarnya yang kita taati itu adalah iblis. Tidak lagi Tuhan, karena rohaninya mati, karena tidak pernah menerima firman, karena tidak pernah makan dari firman Allah. Maka kemana saja dibawa, dia ikut. Dan itu yang iblis mau. Taat kepada penguasa di udara. Dan hidup ayat yang ketiga, dalam penguasaan atau mengikuti hawa nafsu daging. Dan ujung akhir dari semuanya adalah kebinasaan yang kekal. Jadi kita melihat di sini betapa pentingnya kehidupan rohani yang didapat lewat kita menerima perkataan-perkataan Tuhan.
Bukan hanya yang jasmani, tetapi yang rohani ini penting. Di rumah ada yang bekerja, saudara. Ibu yang bekerja di rumah. Dan dia yang masak semua. Kadang saya suka terjun di dapur, tapi tidak selalu. Lalu kalau saya masak hampir nggak ada micin sama sekali, saudara. Dia lihat itu luarnya bapak nih, dia itu. Kemudian satu waktu dia suka tumis toge dan sebagainya. Saya makan saja, tapi ada satu waktu saya lihat dia tumis bagaimana. Waduh, minyak gorengnya saudara, banyak sekali. Saya bilang, Bu, kalau kita makan seperti ini itu akan memperpendek umur kita. Itu akan timbul, minyak kita akan menumpuk menjadi kolesterol dalam tubuh dan akan menyumbat pembuluh darah. Cobalah minyak sedikit aja, kalau bikin nasi goreng sedikit aja. Nih lihat, saya bikin nasi goreng pete nih, sedikit saja minyaknya. Gini cara masaknya. Lalu dia mulai belajar, betul Pak, iya saya ceritakan begini akibat-akibatnya. Dia mulai belajar. Kemudian dia bilang begini, setelah saya ikuti yang Bapak bilang tuh, kepala saya mulai enteng. Dan mulai enak. Wah itu, kolesterolnya mulai turun. Selama ini kenapa? Karena makannya begitu tuh, makannya buruk. Yang dimakan minyak yang terlalu banyak. Memang gurih, tapi akibatnya seperti itu. Coba gunakan minyak sedikit. Saudara, kalau untuk yang jasmani kita teliti, kita memilih makanan yang sehat, tentu saja untuk yang rohani juga demikian. Perkataan-perkataan Tuhan itu kaya, yang akan membawa hubungan kita dengan Tuhan akan semakin lebih solid, lebih teguh. Akan ada banyak kekayaan sorga mengalir dalam hidup kita, sehingga akan kita bisa lebih mengenal Tuhan, dan bisa lagi kita hidup lebih sesuai dengan kehendak-Nya. Jelaslah lewat ini, kalau firman itu memberi makanan rohani dan akan membangun sebuah kehidupan, sehingga kita mempunyai kontak di sorga, betapa pentingnya firman Tuhan itu. Dan ingatlah bahwa iblis hanya selalu membawa kita hanya fokus kepada yang jasmani saja. Ubahlah batu itu menjadi roti. Lalu Tuhan berkata, manusia hidup bukan hanya dari roti. Betul, roti kita butuh. Betul, yang jasmani kita butuh. Betul, materi dan segala sesuatu kita butuh. Tapi ingatlah bahwa kita juga hidup secara rohani. Kita memiliki kehidupan secara rohani kalau kita menerima firman. Dan kita menyambut firman itu dengan percaya, memegang, melakukannya. Baru kita akan mempunyai satu hubungan yang hidup dengan Tata di sorga. Saudara, kita akan melihat jelas bahwa firman Tuhan sangat penting dan sangat dibutuhkan untuk memberi kehidupan rohani bagi kita. Kita akan melihat nilai pentingnya firman Tuhan bagi kita. Paling kurang ada 3 nilai penting dari firman Tuhan bagi kita. Mari saya ajak saudara untuk kita melihat di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga di sana. Suratan Timotius yang kedua, pasal yang ketiga, ayat yang ke-15 bunyinya begini. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Firman kitab suci menuntun kepada keselamatan. Sebab firman Tuhan akan memberitahukan bahwa dalam Yesuslah. Dari mana kita bisa tahu bahwa kita membutuhkan juru selamat? Karena firman Tuhan. Dari mana kita bisa tahu sang juru selamat itu siapa? Firman Tuhan yang memberitahukan Yesuslah juru selamat kita. Pasti kita semuanya ingin selamat. Kita tidak mau masuk dalam hukuman yang kekal, tapi kita ingin masuk di dalam sorga yang kekal. Maka firman Tuhanlah yang menuntun langkah-langkah kita menuju pada keselamatan itu. Sementara Dia terus menuntun kita, dan sementara Dia bekerja, maka Dia mulai memperbaiki keberadaan kita. Segala kerusakan akibat dosa yang ada dalam hidup kita, itu dibenahi oleh-Nya. Dan menjadi sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Mari kita melihat dalam Yohanes pasal yang ke-6 di sana, saudara. Kita baca ayat yang ke-67 dan ayat yang ke-68. Yohanes 6 ayat 67 dan 68 bunyinya demikian.
Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Nah, ini adalah latar belakangnya. Yesus memberi makan 5.000 orang, laki-laki saja dengan 5 ketur roti dan 2 ekor ikan. Dan ada sisa 12 bakul. Lalu orang banyak ingin menjadikan Yesus sebagai raja. Karena dia bisa mencukupkan, bisa mengadakan apa yang mereka butuhkan, bisa menolong persoalan mereka, menyembuhkan sakit mereka. Dan dia adalah pembuat mujizat. Maka mereka ingin menjadikan Yesus sebagai raja. Lalu Yesus ingatkan, mereka harus bekerja untuk makanan yang akan membawa kepada hidup yang kekal. Lalu dia berkata, dagingku itulah makanan yang sesungguhnya. Ketika Yesus mengatakan demikian, sebelumnya dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 4 di sana, dia, Yesus yang menjadi manusia itu sebenarnya dia adalah Sang Firman, Firman yang menjadi manusia. Jadi ketika dia berkata, makan makanan dari tubuhku ini makan dari Sang Firman itu. Bagi mereka yang mengerti hanya secara jasmani saja, segala sesuatu dipikir dalam konteks, dalam kacamata, dipandang dengan kacamata jasmani saja, mereka tidak bisa menangkap kebenaran rohani yang terdapat di dalamnya. Maka mereka menjadi kecewa. Ribuan orang meninggalkan Tuhan. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada ke-12 muridnya, apakah engkau tidak mau pergi juga? Mereka sudah pergi. Kalau engkau mau pergi, pergilah. Kira-kira Yesus berkata begitu. Tetapi kemudian di sini Petrus berkata begini, Tuhan, kepada siapa kami harus pergi? Siapa yang bisa memberi kepada kami perkataan yang bisa memberi hidup kekal? Karena perkataanmu adalah perkataan yang membawa sampai kepada hidup yang kekal. Firman memberikan perkataan-perkataan yang bisa membawa sampai kepada hidup yang kekal. Itu bukan terdapat kepada seorang pemotivator. Itu bukan terdapat pada seorang ilmiawan. Itu bukan terdapat pada seorang yang pintar, tokoh pejabat dan sebagainya. Penemu-penemu yang hebat di dunia ini. Tetapi itu berasal dari Engkau Tuhan. Yang dapat memberi kepada kami perkataan yang membawa kami sampai kepada hidup yang kekal. Itu pentingnya, nilai pentingnya firman Tuhan. Karena firman Tuhan ini membawa kita kepada keselamatan hidup yang kekal. Ingat bahwa iblis selalu ingin membelokkan kita supaya kita hanya memandang, mengejar, mengutamakan, menomorsatukan, menaruh yang paling tinggi hal-hal jasmani. Tapi Tuhan perhatikan, mengingatkan, betul yang jasmani yang kau butuhkan. Tapi ingat bahwa engkau juga membutuhkan yang rohani ini, yaitu membutuhkan perkataannya. Nilai penting yang kedua dari firman, saudara. Mari saya ajak saudara kita membuka dalam Yohanes pasal yang ke-15, ayat yang ketiga. Yohanes 15, ayat yang ketiga. Maka Tuhan berkata begini, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Yesus berkata kepada ke-12 muridnya ketika dia menyampaikan perumpamaan tentang pokok anggur yang benar. Dia berkata, kamu sudah bersih atau kamu telah menjadi suci oleh perkataan. Oleh perkataanku, firman Tuhan itu menyucikan, membersihkan dari segala ikatan-ikatan dosa, dari segala hal-hal yang berbau dosa, yang selama ini menempel, menguasai dan mewarnai jalan kehidupan kita. Maka firman Tuhanlah yang dapat membersihkan kita dari segala dosa, dari segala hal-hal yang tidak berkenan di mata Allah. Kita tidak akan pernah tahu bahwa ini dosa atau tidak. Sampai firman Tuhan disampaikan dan membuka mata kita, oh ini ternyata tidak sesuai dengan firman Allah. Ini adalah dosa dan kesalahan di matanya. Barulah kita merapihkan diri kita. Barulah kita membenahi diri kita dengan dituntun oleh firman Tuhan. Mari kita melihat dalam kitab Mazmur pasal yang ke-119 di sana, saudara. Mazmur pasal yang ke-119.
ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-11. Mazmur 119 ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-11 bunyinya begini. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Ayat 11. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Yang bisa membersihkan kelakuan kita, yang bisa menjaga kita dari dosa adalah firman Tuhan saja. Kita butuh firman. Karena kita tinggal dalam dunia yang penuh dengan dosa, dan dunia merupakan rawa dosa yang seringkali tanpa kita sadari telah datang mempengaruhi hidup kita, telah turut membentuk karakter kita, telah turut membentuk kepribadian kita, kepribadian yang diwarnai dengan dosa. Kita membutuhkan firman. Firman itu yang membersihkan kita dari pengaruh dosa itu. Saudara, ada bagian lain dari kitab Mazmur. Mari kita lihat saja dalam Mazmur pasal yang ke-19 di sana. Mazmur pasal yang ke-19, kita baca ayat yang ke-89, lalu kita lompat ayat 12-13. Sebenarnya bisa langsung seluruhnya, tapi kita baca ayat 89 dan 12-13 saja. Bunyinya begini. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Ayat 12. Lagi pula hamba-Mu diperingatkan oleh semuanya itu. Dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Beberapa persamaan kata untuk firman Taurat di sini dikatakan peraturan, titah, perintah. Nah, itu adalah merupakan persamaan kata dari firman Tuhan. Dan di sini Mazmur katakan begini, siapa yang tahu kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Saudara, seringkali kita tidak sadar bahwa ini jalan sudah salah. Jalan ini sudah menyimpang, sudah tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan bagaimana kita bisa mengetahuinya? Ketika firman Tuhan datang pada kita. Firman Tuhan membuka mata kita. Firman Tuhan menyadarkan kita. Dan seringkali memang demikian kita diperhadapkan dengan keputusan-keputusan. Seperti tadi, saudara. Saya mengatakan bahwa ada teman-teman yang memberikan ide. Ide begini, wah ini banyak sekali, ini untuk kebutuhan ini begini. Waduh, ini ide-ide yang luar biasa. Tapi saya berkata sama dia, nanti dulu ide itu bagus. Tapi mari kita lihat dulu firman Tuhan katakan bagaimana. Sesuai enggak itu tuh dengan firman Tuhan? Kalau tidak sesuai minta maaf. Karena itu hanya kebagusan dalam mata manusia. Tapi tidak sesuai dengan firman. Kalau saya tetap melakukan itu berarti saya menyimpang dari firman, maka firman Tuhan itu saya berarti hidup melanggar ke firman Tuhan itu. Saya ada di dalam dosa. Saudara, memang mempunyai teman-teman yang banyak sekali dia mempunyai ide brilian. Ada satu waktu, rekan teman bilang, saya tahu kok Bu Yahya. Ayahnya Bu Yahya itu matinya, saya bilang 1998, bukan segitu ah. Loh, saya anaknya loh. Enggak saya juga dekat dengan bapaknya Pak Yahya. Oke. Anda dekat dengan ayah saya. Marganya sama Ong. Wang, saudara. Oke. Saya biarkan. Ada sedikit kesal juga hati saya anaknya yang tahu persis kapan ayah saya meninggal, tapi ini rekan ini bilang dia ngotot sekali. Saya tahu bukan tahun segitu ah. Itu oke. Satu waktu kemudian sore kami ke Palmera dan makan. Ada Ibu Gembala di situ. Saya sambil ngambil makanan dan teman juga ambil makanan. Saya bertanya gini, Ma, nih, untuk bisa merefresh pikiran Mama. Papa itu meninggal tahun berapa sih? Saya tanya gitu. Teman saya mulai belalak, dia kaget, saudara. Papa meninggal tahun berapa sih? 98. Kaget, bengkak mata teman saya itu.
Terus saya pandang aja dia. Udah. Kan dikasih ngertinya susah kan? Dan selalu merasa benar sendiri kan? Sekarang tanya. Kemudian teman saya bilang, wah Bu Yaya punya roh nabi. Ini kayaknya bukan hanya kamu yang ngomong begini nih. Ada hamba Tuhan yang lebih senior juga katakan begitu. Kadang-kadang memang manusia ketika dia sudah merasa bahwa dirinya sudah benar, nggak tahu dia di jalan yang sesat, dia akan selalu pertahankan yang begitu. Sampai satu waktu nanti ketika firman Tuhan dibuka, kebenaran dibuka, baru dia sadar, oh ini salah. Saudara, kita seringkali ketika kita menghadapi sesuatu, kita di persimpangan jalan, kita harus memilih, kita harus memutuskan, dan kita tidak tahu bahwa ada jalan yang disangka orang lurus, tapi ujungnya sebenarnya menuju pada maut. Maka satu-satunya jalan supaya kita tidak tersesat adalah firman Allah. Firman Tuhan akan memberitahukan kepada kita tentang kebenaran yang berasal dari Allah. Mana yang harus kita pilih, mana yang harus kita putuskan, mana yang dimana Tuhan berkenan atasnya. Dan kita akan menikmati damai sukacita di dalamnya. Jadi fungsi firman Tuhan yang berikut adalah, yang pertama tadi dia menuntun pada keselamatan. Yang kedua adalah dia menguduskan, membersihkan, menyadarkan kita supaya kita tidak tersesat dari langkah-langkah pilihan kita sendiri. Tapi kita berjalan dalam tuntunan Tuhan. Itu yang kedua. Poin pentingnya firman Tuhan yang ketiga. Mari saya ajak saudara kita melihat dalam Yosua pasal yang pertama. Ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Yosua 1 ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8 bunyinya begini. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Firman Tuhan ini pernah disampaikan pada waktu-waktu yang lalu di tempat ini, saudara. Saya pernah menyampaikan hal ini. Nah, kita mengulangi sedikit. Ini adalah pesan Tuhan kepada Yosua, pemimpin generasi berikut yang akan membawa Israel masuk kepada tanah Kanaan. Maka pesan Tuhan kepada Yosua artinya di sini Tuhan memberikan, maka Tuhan memberitahukan begini, supaya perjalanan hidupmu berhasil, apa yang kau kerjakan akan mencapai hasil yang baik, hidupmu akan sukses, maka biarlah engkau bertindak hati-hati sesuai dengan firman Tuhan. Jangan lupakan itu. Perkatakan senantiasa. Jangan menyimpang dari firman Tuhan. Kalau ingin sukses, lakukanlah firman Tuhan. Di sini dibilang kitab Taurat Musa, karena di waktu itu belum ada perjanjian lama, perjanjian baru. Yang ada barulah kitab Taurat. Nah, itulah firman Tuhan di masa itu. Maka Tuhan katakan, ingat selalu kitab Taurat ini. Supaya engkau beruntung, pegang. Renungkan. Lakukan. Bertindaklah hati-hati sesuai. Jadikan itu sebagai way of life. Jadikan itu sebagai panduan, penuntun langkah-langkah hidupmu. Kerjakan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan itu. Maka engkau akan berhasil. Pertanyaan ada, bagaimana kita bisa beruntung, bagaimana kita berhasil kalau kita melakukan firman Tuhan, bagaimana caranya itu? Kok kalau melakukan firman Tuhan bisa beruntung, bisa berhasil? Saya ajak saudara kita buka dalam Ulangan pasal yang ke-28. Ayat pertama sampai yang ke-6, lalu ayat yang ke-13. Bunyinya begini. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu,
pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang padamu dan menjadi bagianmu. Jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu, diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, hasil ternakmu, yakni anak lembut sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Ayat 13. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Mengapa orang yang hidup sesuai dengan firman, hidup mau berpegang dan melakukan firman Tuhan beruntung? Sebab ada janji Tuhan, yaitu orang yang mau percaya dan taat kepada firman Tuhan, maka segala yang dikerjakannya Tuhan akan campur tangan dan Tuhan akan memberkatinya. Engkau akan senantiasa naik dan tidak akan turun. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Apa saja engkau kerjakan di ladang, di rumah, di mana saja, itu akan diberkati oleh Tuhan. Saudara, sukses bukan semata karena hasil usaha kita. Sukses itu usaha dan campur tangan Tuhan. Kitab Amsal katakan, percuma orang membanting tulang untuk mengejar kekayaan. Tuhan memberikannya kepada orang yang dikasihinya. Tanpa Tuhan tidak akan berhasil. Kitab Mazmur katakan demikian. Perlu usaha, jangan katakan begini. Ya, Tuhan akan memberkati, jadi saya nggak usah usaha. Loh, ada firman Tuhan katakan begini, kalau orang malas jangan makan. Tuhan tidak suka dengan orang yang malas. Artinya kita harus melakukan sebuah usaha. Tapi ketika kita melakukan usaha, jangan hanya melakukan usaha. Ingat bahwa dalam melakukan usaha kita perlu campur tangan Tuhan. Sebab itu dalam kita melakukan segala sesuatu, ingat firman-Nya dan lakukan sesuai dengan firman-Nya. Maka itu pasti akan menuai hasil. Jadi usaha dan juga campur tangan Tuhan. Di tengah-tengahnya kita membutuhkan sebuah yang namanya ketaatan. Untuk percaya dan taat kepada firman Allah. Saat kita percaya dan mentaati firman Allah, Dia akan campur tangan. Usaha kita akan diberkati. Tentu akan terus bertambah maju. Akan bertambah-tambah. Dan kita akan melihat bahwa Allah setia menggenapi segala janjinya. Ketika kita belajar untuk mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan, saudara, maka di sanalah Tuhan akan menyatakan dirinya. Kita tidak akan dibiarkan berusaha sendiri. Kita tidak akan dibiarkan menghadapi kesulitan dan pergumulan sendiri. Dia pasti akan terlibat dan Dia pasti akan menolong. Dia pasti akan memberkati hidup kita. Ayat yang terakhir, coba kita lihat di dalam kitab Yeremia pasal yang ke-15. Yeremia pasal yang ke-15. Kita membaca ayat yang ke-16. Yeremia pasal yang ke-15. Ayat yang ke-16 bunyi begini. Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku. Sebab nama-Mu telah diserukan atasku, ya Tuhan Allah semesta alam. Yeremia berkata begini kepada Tuhan, apabila aku bertemu dengan perkataan dengan firman-Mu, aku menikmatinya. Yeremia begitu sukacita ketika dia menerima firman Allah itu. Karena tadi firman Tuhan itu mendatangkan kehidupan rohani. Dia akan menuntun pada keselamatan. Dia akan melepaskan dari segala pengaruh dosa. Dia akan membawa kepada keberuntungan, keberhasilan. Orang yang mengikut, orang yang berjalan dalam tuntunan firman Allah, dia menuju pada keselamatan. Dan dia berada di jalan yang berkelimpahan berkat daripada Tuhan. Sebab itu, janganlah kita hanya fokus untuk hal-hal yang jasmani, saudara. Tapi penting bagi kita untuk merenungkan firman, membaca, mendengar, menyambut firman Tuhan dengan penuh sukacita, dengan penuh hasrat.
Kita membuka diri kita. Aku bukan orang yang sempurna. Marilah Tuhan tolong. Tunjukkanlah apa yang menjadi kehendak-Mu. Beri firman-Mu dalam hidupku ini. Sini Yeremia berkata, karena nama-Mu telah disebutkan atasku. Saat kita dibaptis dalam baptisan air, kita dibaptis di dalam nama Tuhan. Artinya kita milik kepunyaan Tuhan. Nah, kalau kita milik kepunyaan Tuhan, maka seharusnya kita suka dengan perkataan-perkataan Tuhan. Kita suka dengan apa yang Tuhan nyatakan melalui firman-Nya kepada kita. Karena kita dalam miliknya, kita mengikut Dia. Kita percaya dan kita taat kepadanya. Dan kalau kita demikian saudara, maka di sepanjang kehidupan kita, kita akan selalu menikmati kelimpahan yang Tuhan berikan atas kehidupan kita. Saya mengundang pemusik untuk maju ke depan. Kita akan naikkan satu pujian, setiap janji-Mu Tuhan, kusimpan dalam lubuk hatiku. Masalah, lewati setiap masalah dan tetes air mata, kita tetap menyimpan, kita memegang, kita tetap mau setia, hidup sesuai dengan firman Allah itu. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Haleluya. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Setiap janji-Mu Tuhan, setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Dalam hidupku, janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Terima kasih. Oh, terima kasih buat kasih setiamu. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih
naikkan pujiannya, katakan setiap janji-Mu. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Katakan terima kasih. Oh, terima kasih, wah kasih setiamu. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, berterima kasih. Wah kasih setiamu di dalam hidupku. Jemaat yang dikasihi oleh Kristus, kita tinggal dalam dunia yang gelap, yang dikuasai oleh dosa. Kita butuh terang, dan terang itu dari firman Allah. Sering kita tidak menyadari kita telah menempuh jalan yang sesat, yang menurut kita ini benar, tapi ujungnya menuju kepada maut. Bersyukur buat firman Allah. Dan saat kita menerima firman Tuhan, maka ada satu sikon yang akan menyebabkan firman itu akan berdampak dan kita akan menuai hasilnya. Yaitu kita mempercayai, menerima, dan sedia untuk mentaatinya. Barulah Tuhan akan memberkati dan terlibat dalam seluruh area hidup kita. Kita akan senantiasa naik dan tidak akan turun. Kita akan selalu menuai keberhasilan dimanapun kita melangkah, karena kita belajar untuk hidup dalam ketaatan firman itu. Sebab itu marilah kita cintai firman Tuhan. Baca di rumah kita, renungkan. Dan jadikan itu sebagai pedoman pegangan. Jangan kita ikut-ikutan, jangan takut berbeda dengan orang dunia ini. Jangan takut. Mari kita pegang firman Tuhan dengan penuh percaya. Dan lakukan. Maka Tuhan akan terlibat dalam area hidup kita. Enggak usah takut kita dengan apapun yang kita hadapi. Tuhan pasti akan menyatakan kuasa-Nya. Dia akan menolong dan akan memberkati hidup kita. Dan dengan pujian ini kita bangkit berdiri bersama-sama. Setiap janji, firman Allah berisi jaminan, berisi janji, berisi peringatan, berisi pesan, nasihat, teguran. Terima semuanya. Jadikan itu sebagai pedoman dalam hidup kita. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya.
kasih karena Tuhan memberi firman, menuntun langkah-langkah kita pada jalan hidup yang berkelimpahan, menuju pada keselamatan. Penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Oh, terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidup. Satu dua kali lagi kita naik ke sini, kita akan berdoa. Setiap janji, Setiap janjimu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah dan tetes air mata dalam hidupku. Janjimu menopang hidupku, kasihmu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. terima kasih. Terima kasih buat kasih setiamu. Penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Oh, terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidup. Lagi katakan terima kasih. Mari kita angkat tangan kita ke atas. Terima kasih. Terima kasih buat kasih setiamu. Penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Dengan hormat Bapak Ook maju ke depan berdoa. Terima kasih, ku berterima kasih Dengan hormat Bapak Ook maju ke depan. buat kasih setiamu di dalam hidup. Terima kasih, ku berterima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih, Glory buat Jesus. ku berterima Glory buat Jesus. Haleluya, haleluya. buat kasih setiamu. Buat kasih setiamu, buat kasih setiamu. Buat kasih setiamu. Lagi buat kasih setiamu. Buat Kasih setiamu. sekali lagi buat kasih setiamu. Buat kasih setiamu di dalam hidupku.
haleluya, haleluya. Jesus, Jesus, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Ajaib Tuhan, Kau ajaib. Haleluya. Kami tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Kami sudah dengar akan suara Tuhan bagi kami siang ini. Tuhan mengenal setiap kami hari ini. Tuhan melihat setiap hati-hati kami pagi ini. Seringkali kami tidak setia, seringkali kami lalai akan Tuhan. Tetapi pagi hari ini kami sudah dengar akan kebenaran firman-Mu. Firman-Mu yang mengajar, mendidik, menasehati kami. Agar kami tetap setia dan setia kepada Tuhan. Terlalu banyak janji Tuhan yang kami sudah terima. Terlalu banyak Tuhan pertolongan-Mu bagi kami. Terlebih di hari-hari yang semakin singkat di dalam hidup ini Tuhan. Kalau kami boleh menghadapi masa pandemik yang begitu menakutkan bagi kami. Tetapi ada tangan Tuhan yang selalu menopang dan menolong setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau kami masih ada sampai hari ini, itu karena anugerah Tuhan. Itu karena kebaikan Tuhan. Biar kiranya Tuhan pagi hari ini, Tuhan terus membawa kami untuk setia dan setia lagi. Terlebih setiap jemaat Tuhan di tempat ini. Tuhan terus pakai dan pakai. Untuk banyak jiwa dimenangkan buat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara. Biar kiranya firman-Mu terus ada dalam hidup kami. Boleh menjadi dalam kehidupan kami, menjadi terang bagi kami. Menuntun akan jalan kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan, pakailah Bapak Gembala yang sudah menyampaikan kebenaran firman. Tuhan urapi dengan kuat kuasa-Mu. Setiap apapun yang Tuhan sudah sampaikan pesan-Mu di hati hamba-Mu. Boleh kami sebagai umat-Mu, kami boleh sebagai pelayan Tuhan tetap mau dengar dan setia kepada Tuhan. Biar kiranya Tuhan urapi. Biarlah setiap kepercayaan yang sudah Tuhan pakai bagi hamba-Mu. Untuk sidang jemaat baik yang ada di Pademangan, Palmera, di manapun hamba-Mu dipercaya. Biar menjadi saluran berkat. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sebelum juga kami sebentar mau memberikan persembahan, korban persembahan kepada Tuhan. Kami percaya karena Tuhan, kami mengasihi Tuhan. Tuhan tidak pernah berhutang di dalam kehidupan kami. Tetapi ketika kami memberi, karena kami mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kuduskan dan sucikan kami. Ampuni segala dosa dan salah kami. Kami sudah berdoa, kami terima berkat kebenaran firman pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Saya serahkan. Puji Tuhan, terima kasih kepada Bapak Gembala untuk firman Tuhan yang telah disampaikan. Biar itu boleh menjadi kekuatan dalam hidup kita, menjadi pegangan, menjadi pedoman dalam kita menjalani setiap keseharian kita. Puji Tuhan, kita akan menjalankan persembahan. Persembahan nanti akan dijalankan 2 kali. Untuk pelayannya boleh mempersiapkan diri, kita angkat pujian, itu selalu memandang Tuhan.
memandang Tuhan, ku selalu memuji Dia. Ku percaya kepada Tuhan, ku berpasrah kepadanya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Bersama Dia ku takkan gentar menghadapi segala musuh. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji Dia. Ku percaya kepada Tuhan, ku berpasrah kepadanya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Bersama Dia ku takkan gentar menghadapi segala musuh. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji Dia. Ku percaya kepada Tuhan, ku berpasrah kepadanya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Bersama Dia ku takkan gentar menghadapi segala musuh. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Saya nama Bapak Ibu sekalian, kita bangkit berdiri. Tuhan, ku selalu memuji Dia. Percaya kepada Tuhan, ku berpasrah kepadanya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Bersama Dia ku takkan gentar menghadapi segala musuh. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Kita akan mendengarkan pengumuman ibadah sepanjang minggu. Hari Senin, jam 7 malam, ada doa guru-guru sekolah minggu dan anak-anak sekolah minggu diadakan di tempat ini. Hari Selasa, jam 11 siang, itu ada doa wanita dan lansia. Doa wanita dan lansia artinya kalau untuk lansia, yang bapak-bapak pun boleh datang. Itu jam 11 siang. Nah, hari Rabu jam 8 malam ada doa para pelayan. Hari Kamis jam 7 malam ada doa youth. Jadi bagi para pemuda remaja di tempat ini, mari bergabung dalam doa youth jam 7 malam. Hari Jumat jam 11 siang, kembali lagi ada doa untuk kaum wanita dan lansia di tempat ini. Dan hari Sabtu, jam 18.30 ada ibadah youth
di tempat ini. Dan hari Minggu, tanggal 17 Oktober 2021, kembali lagi kita akan ada ibadah raya tepat ini, jam 10 pagi yang akan melayani minggu depan. Pemimpin pujian akan dilayani oleh Bapak Senas, singer oleh kelompok A. Kelompok A itu Saudari Jessica, Bapak Mulyadi, dan Saudari Gentry. Musik kelompok IHGD, operator LCD oleh Saudara Ranap, sound system oleh Bapak Cinsin, penyambutan Saudari Rahel dan Saudari Fioni, persembahan oleh Saudari Nicole, Saudari Giska, Saudari Vega, dan Saudari Santi. Itulah pelayan-pelayan akan melayani kita di minggu depan, hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021. Ada sedikit informasi dari Ketua Panitia setahun, kalau kita akan ada ibadah untuk Natal yang rencananya akan diadakan tanggal 25 Desember. Untuk waktunya nanti akan diinformasikan lebih lanjut lagi. Oleh sebab itu, kami para panitia, kami para panitia menghimbau bagi yang rindu untuk berpartisipasi agar dapat terlaksananya ibadah Natal kita bersama-sama di tempat ini tanggal 25 Desember nanti. Kami panitia menyediakan amplop untuk donasi Natal tulisannya. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang memang mungkin rindu untuk untuk membagi sedikit apa yang kita punya untuk membantu kegiatan Natal supaya terlaksana, boleh mengambil amplopnya ada di meja depan. Mungkin kalau minggu ini, nggak bisa minggu ini, nggak apa-apa. Minggu depan aja boleh. Kami menyediakan amplopnya di depan. Bapak Ibu Saudara sekalian boleh mengambil di depan. Baik, itu saja. Dan ada satu lagi, banyak ibu-ibu, bapak-bapak yang tanya sama saya, perpuluhan masukin di mana? Ya, untuk perpuluhan Bapak Ibu Saudaraku sekalian boleh masukin di kotak yang ada di sebelah kiri saya atau kanan saya. Itu sama saja, asal amplopnya tetap diberikan keterangan perpuluhan ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Baik, itu saja pengumuman dari saya. Kita akan akhiri kebaktian kita pada saat siang hari ini. Saya undang Bapak Ibu kita sekalian bangkit berdiri.
di akhir dari ibadah siang hari ini. Terima kasih untuk ibadah yang Tuhan telah sertai. Kami sungguh dapat menikmati kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Satu waktu yang indah bersekutu di hadapan Tuhan. Kami dengar lagi suara-Mu betapa pentingnya firman dalam hidup kami, yang akan menuntun mengarahkan kami menuju pada keselamatan, yang akan membawa kami di jalan kelimpahan, dan akan membebaskan kami dari segala pengaruh dosa, sehingga hidup kami boleh tetap berkenan di hadapan Engkau. Terima kasih, tumbuhkan kecintaan, tumbuhkan kasih kepada firman-Mu Tuhan, supaya senantiasa kami boleh hidup seturut dengan apa yang Engkau mau. Kami disempurnakan, dan semakin hari, semakin lebih berkenan lagi di hadapan Tuhan. Terima kasih, kami berdoa bagi jemaat-Mu yang berhalangan, Engkau tilik mereka. Mereka yang telah jauh, kembalikan, yang sakit jamah sembuhkan, yang hadapi masalah dalam kesulitan, ujian, pencobaan, beri jawaban yang mereka butuhkan, sehingga mereka semua tetap maju dan setia iring kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau yang mendengar segala doa kami. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Selamatkan seluruh bangsa kami, agar bangsa ini boleh percaya kepadamu bersama-sama dengan kami. Dan bangsa ini boleh bersama-sama dengan kami mewarisi kerajaan sorga yang kekal. Demikian kami berdoa bagi pemerintah yang bekerja, ada otoritas kekuasaan atas hidup mereka. Tuhan kiranya Engkau menggenggam hati mereka, beri hati yang takut kepadamu, sehingga di dalam hati mereka semata-mata mereka ingin berbuat apa yang baik, mendatangkan kebaikan, keadilan, sejahtera, keamanan, dan seluruh kami, umat-Mu, termasuk di dalamnya, dapat menikmati hal itu. Ada kebebasan dalam kami berbakti, memuji, membesarkan akan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, campur tangan dalam setiap persoalan yang ada di tengah bangsa kami. Engkau yang akan membawa bangsa ini dalam seluruh bagian segmen yang ada, dalam lembaga-lembaga, kelembagaan negara, baik legislatif, eksekutif, yudikatif, semua boleh berjalan di dalam tuntunan Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih yang berdoa bagi seluruh jemaat-Mu yang beribadah bersama saat ini. Kami telah beribadah, maka kami pegang janji firman-Mu, janji berkat-Mu bagi orang yang beribadah. Sebab itu berkatilah umat-Mu, biar kerja usaha kebutuhan nafkah mata pencarian mereka diberkati oleh Tuhan. Rencana masa depan, pendidikan, kesehatan, kehidupan keluarga mereka diberkati. Hidup iman rohani mereka, Tuhan berkati dalam pertumbuhan yang benar. Semakin mengenal Tuhan, hidup dalam kehendak-Mu, berbuah-buah menjadi dewasa, dan Tuhan dimuliakan lewat setiap kehidupan umat-Mu. Terima kasih Tuhan, usai ibadah ini kami akan kembali. Ya Tuhan, pimpin sertai antar langkah-langkah kami, tebakan tempat tujuan dengan selamat, damai dan sukacita-Mu menjadi bagian kami senantiasa. Terima kasih. Dan sekarang saudaraku, marilah kita kembali ke tempat tujuan kita masing-masing, dengan membawa berkat anugerah dan rahmat dari Allah Bapa di sorga, kasih sayang dan kecintaan dari putranya yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, serta persekutuan, penghantaran, penghiburan, kekuatan, pertolongan, pimpinan Roh Kudus, menyertai kita semuanya mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami hari ibadah pada siang hari ini. Haleluya.